Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andrian Ruhana dengan NIM 011 012 2153. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan akhir proyek MBKM saya. Judul dari proyek MBKM saya yaitu prediksi dampak pembangunan net zero emission pada sektor energi terhadap PDB di Indonesia. Berikut merupakan alur pengerjaan proyek ini. Yang pertama yaitu data preparation, yang kedua data pre-processing, yang ketiga data modeling, yang keempat data visualization, dan yang terakhir recommendation. Latar belakang dari proyek ini yaitu pencapaian untuk mewujudkan pembangunan net zero emission yang membutuhkan investasi besar. Hal ini memunculkan tantangan dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Tujuan dari proyek ini yaitu menganalisis dampak net zero emission terhadap PDB untuk mendukung kebijakan ekonomi hijau yang seimbang dan berkelanjutan. Adapun manfaatnya yaitu mendukung pengambilan keputusan secara strategis dengan proyeksi dampak kebijakan pada pertumbuhan ekonomi atau PDB. Proyek ini dilaksanakan oleh 6 tim pelaksana. Yang pertama yaitu saya sendiri, Andrian Nurwana, sebagai project manager dan data scientist. Yang kedua, Dea Karisa Ardelia. Yang ketiga, Haris Bisti Ahmad. Yang keempat, Muhammad Bismaul Anwar. Yang kelima, Nafsa Urfa. Dan yang terakhir, Cynthia Ratnasari. Masuk ke tahapan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan teknis. Kebutuhan teknis ini terdiri dari dua. Yang pertama yaitu dataset, dan yang kedua yaitu alat dan teknologi. Dataset yang kami gunakan yaitu bersumber dari OECD dan IRENA. Alat yang digunakan pada proyek ini yang pertama Google Colab, yang kedua ada Looker Studio, yang ketiga bahasa pemrograman Python, dan yang terakhir Canva. Analisis kebutuhan yang kedua yaitu sumber daya. Sumber daya yang pertama yaitu dukungan dan bimbingan mentor dan fasilitator. Sumber daya yang kedua yaitu akses ke sistem pelaporan dan komunikasi dengan tim. Analisis kebutuhan yang ketiga yaitu pemahaman masalah. Pemahaman masalah di sini yang pertama terkait net zero emission, dan yang kedua pemahaman terkait analisis korelasi antar variabel. Berikut merupakan rancangan solusi yang kami buat. Gambar sebelah kiri merupakan gambar use case diagram. Gambar sebelah kanan merupakan gambar flowchart yang kami susun. Dari use case diagram di sini memiliki beberapa aktor. Yang pertama ada data analis, berperan mengumpulkan data, membersihkan data, dan exploratory data analysis. Yang kedua ada data scientist yang berperan mengembangkan model dan mengevaluasi model. Yang ketiga ada data visualization, berperan untuk membuat visualisasi data secara interaktif. Dan yang terakhir ada mentor. Mentor di sini berperan untuk memberikan saran perbaikan dan juga evaluasi model. Flowchart di sini yang pertama yaitu mengumpulkan data dari sumber OECD dan IRENA. Setelah mengumpulkan data, dilanjutkan dengan pre-processing data, meliputi cleaning dan transformation. Setelah itu dilanjutkan dengan IDE, dilanjutkan juga dengan mengembangkan dan mengevaluasi model prediksi. Setelah mengembangkan model, dilanjutkan dengan penyusunan visualisasi data secara interaktif, dan dilanjutkan dengan penyusunan file presentasi, diakhiri dengan presentasi hasil proyek. Ini merupakan implementasi solusi yang kami susun. Tahapan yang pertama ada data preparation, data preprocessing, dan IDE, yaitu mengumpulkan, membersihkan, menyusun dataset, dan menganalisis awal untuk memahami pola data dengan durasi 1 minggu yang dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 10 November. Tahapan yang kedua yaitu mengembangkan model prediksi, yaitu membuat, melatih, dan mengevaluasi model regresi linear berganda dengan durasi 1 minggu yang dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 17 November. Tahapan selanjutnya yaitu visualisasi hasil dengan membuat laporan visual dan dashboard interaktif. Durasinya yaitu 1 minggu yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 24 November. Tahapan yang terakhir yaitu penyusunan file presentasi atau deck presentation,
yaitu menyusun file presentasi lengkap berdasarkan tahapan dan hasil analisis proyek. Durasinya 1 minggu, dilaksanakan pada tanggal 26 November. Berikut merupakan bukti dari implementasi solusi kami. Yang pertama yaitu rapat, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga tahap coding, yang keempat tahap visualisasi, dan yang terakhir tahap presentasi. Hasil dari proyek kami memiliki beberapa parameter. Yang pertama ada R-squared dengan hasil 0,89, target lebih dari 0,85, keterangan memenuhi target. Parameter yang kedua yaitu MAE atau Mean Absolute Error. Hasilnya yaitu 170, sekian dan target tidaknya kurang dari 200.000 dan keterangan memenuhi target. Parameter yang ketiga yaitu MSA, Mean Squared Error. Hasilnya 48 miliar, targetnya lebih kecil dari 50 miliar, dan keterangan memenuhi target. Parameter yang terakhir yaitu waktu pemrosesan datanya, yaitu 2 minggu, dengan target 2 minggu, keterangan memenuhi target. Kesimpulan yang dapat kami tarik dari proyek ini berdasarkan rumusan masalah yang pertama yaitu dampak investasi energi terbarukan sebesar 1% dapat meningkatkan PDB Indonesia hingga 0,5% dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan potensi dari kebijakan energi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua yaitu penurunan emisi karbon tidak secara langsung meningkatkan PDB, namun dalam jangka panjang dapat meningkatkan efisiensi dan inovasi teknologi yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga terkait efektivitas kebijakan net zero emission, seperti pengembangan energi terbarukan, dekarbonisasi energi, dan insentif fiskal dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ada beberapa saran untuk kedepannya. Yang pertama terkait kegiatan MBKM yang akan datang untuk dapat berkolaborasi lintas divisi. Tujuannya untuk mendapatkan perspektif yang lebih beragam dalam menyelesaikan proyek. Yang kedua, untuk penelitian selanjutnya, untuk mengembangkan proyek serupa, yaitu untuk dapat menambahkan analisis dampak sosial dari kebijakan net zero emission untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh. Berikut merupakan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.